Pada malam ke-26, Syahrazad kembali menenangkan hati Raja Syahriar dengan kisah yang penuh teka-teki, penuh kejutan, dan syarat dengan pelajaran hidup. Kali ini, ia memutuskan untuk membawa cerita tentang seorang raja yang kaya namun terjebak dalam keserakahan, dan bagaimana seorang yang sederhana berhasil mengubah nasibnya. Kisah malam ke-26, Raja yang Tamak dan Pedagang Miskin. Di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja bernama Malik. Raja Malik terkenal sebagai penguasa yang kuat dan sangat kaya. Namun sayangnya, ia juga sangat tamak. Kekayaannya tidak pernah cukup baginya. Dan setiap hari, ia menambah pajak kepada rakyatnya agar istananya dipenuhi dengan emas, perak, dan barang-barang mewah. Meskipun kerajaan itu makmur, rakyatnya mulai hidup dalam kesulitan karena keserakahan Raja Malik. Di sebuah desa kecil dalam kerajaan tersebut, hiduplah seorang pedagang miskin bernama Harun. Harun dikenal sebagai pria yang jujur dan pekerja keras. Tetapi sayangnya usahanya tidak pernah berhasil karena pajak yang terus meningkat. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Harun selalu menjaga harapan bahwa suatu hari nasibnya akan berubah. Suatu malam, Harun bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua yang bijaksana. Lelaki tua itu berkata, "Harun, di kota ini ada harta karun yang tersembunyi. Carilah di bawah pohon besar di pinggir sungai, dan kau akan menemukan apa yang kau butuhkan untuk mengubah hidupmu." Pagi harinya, Harun terbangun dengan rasa penasaran. Meskipun ia tidak percaya sepenuhnya pada mimpi, rasa putus asanya membuatnya memutuskan untuk mencoba. Dengan semangat, ia pergi ke pinggir sungai, mencari pohon besar yang disebutkan dalam mimpinya. Setelah mencari beberapa saat, ia menemukan pohon yang dimaksud dan mulai menggali di bawahnya. Setelah beberapa jam menggali, Harun menemukan sebuah peti kuno yang terkubur di dalam tanah. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu dan menemukan sebuah buku tua yang tampak usang. Tidak ada emas atau perhiasan di dalamnya, hanya buku itu. Harun merasa kecewa, namun ia membawa buku itu pulang. Di rumahnya, ia membuka buku tersebut dan menyadari bahwa itu bukan sembarang buku. Buku itu adalah sebuah kitab kuno yang berisi rahasia bagaimana mengubah benda-benda biasa menjadi emas melalui alkimia. Namun, prosesnya sangat sulit dan membutuhkan ketelitian serta kesabaran. Harun memutuskan untuk mengikuti petunjuk dalam buku itu. Meskipun ia tidak memiliki banyak sumber daya, ia menggunakan segala sesuatu yang ia miliki untuk memulai percobaan. Minggu demi minggu berlalu, dan akhirnya setelah banyak usaha, Harun berhasil menciptakan sedikit emas dari logam biasa. Dengan emas yang ia miliki, Harun mulai membeli kembali barang-barang dagangannya yang telah dijual. Dia mulai memperbaiki kehidupannya sedikit demi sedikit. Namun, Harun tidak menjadi serakah. Alih-alih menggunakan pengetahuannya hanya untuk kekayaan pribadinya, ia membantu tetangga-tetangganya yang kesulitan, memberikan mereka sebagian dari hasil emas yang ia buat. Berita tentang kebaikan Harun segera menyebar di seluruh desa. Namun, tak lama kemudian, kabar tentang kesuksesan Harun sampai ke telinga Raja Malik. Penasaran bagaimana seorang pedagang miskin bisa tiba-tiba menjadi makmur, Raja Malik memanggil Harun ke istana. Dengan rendah hati, Harun datang menghadap raja. "Aku mendengar kau menemukan rahasia untuk menghasilkan emas," kata Raja Malik dengan mata yang penuh ketamakan. "Aku ingin tahu bagaimana caramu melakukannya. Ajarkan aku rahasia itu." Harun tahu bahwa mengungkap rahasia itu kepada raja yang tamak bisa berbahaya. Namun, dia juga tahu bahwa menolak perintah raja bisa mengakibatkan hukuman yang berat. Maka dengan hati-hati, Harun berkata, "Paduka, rahasia ini bukanlah sesuatu yang mudah dipelajari. Diperlukan kesabaran, ketelitian, dan yang terpenting, niat baik. Jika orang yang mempelajarinya memiliki niat buruk atau keserakahan di dalam hatinya, proses ini akan gagal." Namun, Raja Malik tidak mendengarkan peringatan Harun. Dia memaksa Harun untuk mengajarinya teknik alkimia tersebut. Dengan enggan, Harun memberikan petunjuk kepada raja dan menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Raja Malik segera memulai eksperimen alkimia di istananya dengan harapan bisa menciptakan emas yang melimpah. Namun, seperti yang Harun peringatkan, proses tersebut membutuhkan niat yang tulus. Setiap kali Raja Malik mencoba, eksperimennya selalu gagal. Emas yang ia harapkan tidak pernah terbentuk, dan bahan-bahan yang ia gunakan malah hancur sia-sia. Semakin lama, Raja semakin marah dan frustrasi. Merasa bahwa Harun telah menipunya, Raja Malik memerintahkan agar Harun dipenjarakan. "Kau telah mengajarkan aku kebohongan," teriak Raja. "Kau hanya ingin mengambil kekayaanku sendiri."
Namun bahkan di dalam penjara, Harun tetap tenang. Dia tahu bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Dan benar saja, tidak lama setelah Harun di penjara, masalah mulai muncul di kerajaan. Karena keserakahan Raja Malik, banyak pejabat istana mulai berkhianat dan para petani serta pedagang tidak mampu lagi membayar pajak yang terus meningkat. Kerajaan itu mulai dilanda kemiskinan dan ketidakpuasan rakyat semakin meningkat. Melihat kerajaannya hancur di depan matanya, Raja Malik akhirnya menyadari kesalahannya. Dia ingat kata-kata Harun tentang niat yang tulus dan kebijaksanaan yang diperlukan untuk menggunakan ilmu alkimia. Dengan hati yang penuh penyesalan, dia memerintahkan agar Harun dibebaskan dari penjara. Raja Malik mendatangi Harun dan berkata, "Aku telah salah. Keserakahanku telah menghancurkan kerajaanku. Ajarkan aku bagaimana aku bisa menebus kesalahanku." Harun, meskipun telah diperlakukan dengan tidak adil, masih memiliki belas kasihan dalam hatinya. Dia berkata kepada Raja, "Paduka, kekayaan sejati di sini bukanlah emas atau perak. Kekayaan sejati adalah kebijaksanaan, keadilan, dan kebaikan hati. Jika kau memerintah dengan bijaksana dan peduli kepada rakyatmu, kerajaan ini akan makmur kembali." Raja Malik mendengarkan kata-kata Harun dengan sungguh-sungguh. Dia mulai memerintah dengan cara yang berbeda, menurunkan pajak dan membantu rakyatnya yang kesulitan. Perlahan-lahan, kerajaan itu mulai pulih, dan rakyat kembali hidup dalam kedamaian dan kemakmuran. Harun, yang dihormati oleh seluruh kerajaan karena kebijaksanaannya, melanjutkan hidupnya dengan sederhana. Dia tidak lagi mencari kekayaan, tetapi menggunakan pengetahuannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Syahrazad menutup kisah malam ke-26 dengan lembut, meninggalkan Raja Syahriar untuk merenungkan pelajaran dalam cerita tersebut. Raja Syahriar tampak terdiam sesaat, lalu berkata, "Kisah ini mengingatkan bahwa kebijaksanaan dan kebaikan hati lebih berharga dari emas. Esok malam, Syahrazad, aku ingin mendengar lebih banyak lagi." Syahrazad tersenyum, lalu menjawab, "Dengan senang hati, Paduka. Esok malam, aku akan membawakan kisah yang tak kalah menarik." Malam ke-26 pun berakhir dengan pelajaran tentang keserakahan, keadilan, dan nilai sejati dari kekayaan. Syahrazad terus menjaga ketertarikan Raja Syahriar, menceritakan kisah-kisah yang kaya akan makna.